Sobat Gizi pasti juga ikut nimbrung soal program makanan bergizi gratis alias MBG yang lagi ramai dibahas ya. Nah, Rian, kenapa sih program ini bikin pro kontra terus tiap minggunya? Serunya, MBG ini bukan cuma soal bagi-bagi makanan di sekolah, Ayu. Banyak yang mulai membandingkan. Lebih baik anak langsung dapat makanan sehat, atau malah dikasih uang tunai saja supaya orang tua bebas memilih. Aku juga sering dengar loh orang tua debat di grup WA sekolah. Ada yang bilang kasih uang aja lebih praktis, tapi ada juga yang ngotot. Kalau uang mah bisa dipakai kemana-mana. Jadi ini bukan cuma soal makan siang, ya. Iya, setuju banget. Kalau dipikir-pikir, pilihan ini nyambung ke masa depan generasi muda juga. Bukan cuma soal perut kenyang sehari 2 hari aja. Nanti kita bahas lebih dalam argumen dari kedua sisi. Yuk. Jadi kita mulai dari piring makan yang langsung didapat anak-anak di sekolah. Apa sih alasan terkuat kenapa banyak pihak lebih suka skema makanan langsung ini, Rian? Yang paling utama, menurutku, adalah kepastian kualitas. Menu disusun ahli gizi, bahan dipantau, dan anak nggak perlu khawatir makannya bakal kekurangan protein, vitamin, atau malah nggak higienis. Jadi kayak sistem nggak ada cerita bocor kemana-mana ya. Semua anak dapat porsi yang sama dan jelas nutrisinya. Benar banget. Dan menariknya, ada data yang menunjukkan tingkat kehadiran siswa naik drastis di sekolah-sekolah yang mencoba MBG. Anak-anak jadi semangat berangkat karena tahu bakal dapat makan enak gratis. Oh iya, aku pernah baca soal multiplier effect juga. Katanya uang belanja buat bahan makanan langsung berputar di lingkungan sekitar sekolah. Itu dampaknya gimana sih? Jadi, misalnya sekolah beli sayur dari petani lokal atau warung tetangga, ekonomi kecil di sekitar sekolah bisa tumbuh juga. Efeknya berlapis. Anak sehat, pedagang lokal ikut untung. Menarik kan? Tapi Rian, suara yang minta programnya diganti ke uang tunai juga makin lantang nih. Sebenarnya kelebihan utama dari sistem cash transfer ini apa sih? Yang banyak diangkat, uang tunai dianggap lebih fleksibel. Orang tua bisa langsung membeli bahan sesuai selera anak dan kondisi pasar lokal. Jadi, nggak ada lagi cerita anak bosan atau nggak suka menu sekolah. Bener juga, kadang menu sekolah itu terlalu umum dan gak cocok sama lidah lokal. Belum lagi risiko makanan basi atau logistik yang berantakan malah bikin keracunan massal. Eh, Uang tunai bisa mengurangi masalah kayak gitu ya. Bener, distribusi uang jauh lebih sederhana dan hemat tenaga. Tapi, ada sisi lain juga loh. Kalau uang dikasih mentah-mentah tanpa kontrol, bisa saja dipakai untuk hal yang nggak nyambung sama gizi anak. Pernah dengar kasus kayak gitu? Wah, aku pernah dengar uang bantuan malah dipakai buat beli pulsa atau rokok. Jadi tetap saja ada risiko ngelenceng dari tujuan awal. Sekarang kalau kita lihat tantangan masing-masing skema, apa sih masalah terbesar yang sering muncul di MBG? Kuncinya di pengawasan, Ayu. Kalau kualitas makanan nggak dijaga, bisa saja muncul kasus makanan basi atau gizi yang nggak sesuai standar. Belum lagi, soal transparansi anggaran yang rawan penyimpangan. Nah, kalau bantuan uang tunai, tantangan terbesarnya kayaknya malah soal tepat sasaran ya. Uang bisa melenceng ke kebutuhan lain, bukan buat makan sehat anak. Ya, betul banget. Kalau tanpa monitoring, tujuan program bisa gagal total. Anak tetap kekurangan gizi, padahal sudah keluar anggaran besar. Persis kayak beli kucing dalam karung. Lucu juga akhirnya dua-duanya punya jebakan masing-masing. Tapi ada nggak sih solusi biar nggak harus pilih salah satu? Seru banget tadi bahas dua sisi, tapi aku penasaran kalau kita mau ambil jalan tengah, bentuk skema bantuannya bakal seperti apa, Rian? Sebenarnya bisa banget dikombinasikan kok. Contohnya, MBG tetap jalan di sekolah-sekolah dan wilayah rawan gizi, jadi intervensi gizinya langsung terasa. Sementara uang tunai diberikan bersyarat, misalnya orang tua wajib ikut edukasi gizi dulu. Ah, jadi nggak cuma asal kasih uang, tapi ada edukasi dan pemantauan juga ya.
Bahkan kalau perlu, uangnya dalam bentuk voucher yang cuman bisa ditukar bahan pangan tertentu. Tepat. Dengan cara itu, kita tetap dorong pemberdayaan keluarga tapi tetap jaga supaya uangnya nggak salah sasaran. Malah, komite sekolah juga bisa dilibatkan untuk ikut mengawasi pelaksanaan di lapangan. Menarik juga, solusinya adaptif sesuai kondisi tiap daerah. Jadi kebijakan bisa lebih fleksibel, tapi tetap fokus sama kesehatan anak-anak kita. Kayaknya ini yang paling realistis deh. Kalau dipikir-pikir, ujung-ujungnya yang kita cari itu bukan cuma soal makan gratis atau uang tunai, tapi gimana caranya anak Indonesia tumbuh sehat dan cerdas, kan? Iya, tujuan akhirnya cuma satu. Generasi masa depan yang bebas stunting, kuat belajar, dan punya peluang meraih mimpi. Skema apapun, yang penting tepat sasaran dan benar-benar membantu mereka. Senang banget diskusi hari ini, Rian. Sobat Gizi, menurut kalian solusi mana yang lebih masuk akal? Atau malah punya ide lain? Jangan ragu buat share pendapat di media sosial atau kolom komentar ya. Semakin banyak suara, semakin kuat dorongan agar program ini terus diperbaiki. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Gizi dan salam sehat selalu, Sobat Gizi.